Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi tahun 2020. Di video kali ini, saya telah membuat sebuah pemetaan konflik, yang dimana saya ambil dari sebuah skripsi dengan judul Studi Relokasi Pedagang dari Simpang Kilometer 16 ke Pasar Tani Bintan. Adapun di pemetaan konflik kali ini, saya telah membuat 3 hal. Yang pertama ada konflik utama, konflik yang lebih kecil, dan juga aliansi. Adapun konflik utama yang ada pada skripsi ini sendiri adalah terkait antara pedagang dengan pemerintah. Konflik yang lebih kecilnya antara pedagang dengan pedagang, dan juga aliansi antara pedagang dengan pedagang. Mungkin kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konflik yang lebih kecilnya. Konflik yang lebih kecilnya ini adalah antara pedagang dengan pedagang. Seperti yang kita ketahui, di pasar tentu saja banyak pedagang dan juga banyak pembeli. Dan hal ini ketika para pembeli lebih memilih kepada para pedagang satu, namun para pedagang lainnya kurang laku, maka akan menimbulkan iri hati. Dan juga perbedaan warna kulit, bahasa, suku juga menjadi pemicu konflik antar pedagang. Namun, konflik ini tidak sampai timbul ke permukaan, karena memang ini adalah konflik yang hanya bersifat konflik batin. Selanjutnya, saya akan jelaskan konflik utama. Nah, di video kali ini, atau deskripsi kali ini, konflik utamanya adalah antara pedagang dan pemerintah. Mengapa saya menyebutkan bahwa konflik deskripsi ini adalah pedagang dengan pemerintah? Saya memiliki 2 alasan. Yang pertama, sesuai dengan judul pada skripsi ini, yakni terkait dengan studi relokasi pedagang dari Simpang Kilometer 16 ke Pasar Tani Bintan. Ini menjadi salah satu pemicu konflik yang terjadi pada kasus ini. Seperti yang kita ketahui, relokasi, perubahan, atau apapun terkait dengan pasar hanya bisa dilakukan oleh pemilik pasar, entah itu pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Namun di kasus ini sendiri, pemilik pasar dari kilometer 16 ini adalah pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah memiliki hak untuk melakukan relokasi terkait dengan pedagang yang berada di sini. Konflik antara pedagang dengan pemerintah menjadi konflik utama di skripsi ini karena relokasi merupakan hak yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menempatkan dagang ke tempat yang lebih layak. Namun, malah hal ini menjadikan pendapatan para pedagang menjadi lebih menurun. Oleh karenanya, para pedagang meminta hak untuk mereka untuk dikembalikan ke tempat asal mereka atau di Simpang Kilometer 16 lagi. Namun, pemerintah sama sekali tidak menggubris hal itu. Oleh karenanya, para pedagang membentuk aliansi untuk bersama-sama meminta hak, namun setelah tidak didengar, mereka bersama-sama lagi untuk mengembalikan diri mereka sendiri ke kilometer 16. Oleh karenanya, konflik antara pedagang dengan pemerintah tidak menemui jalan keluar, melainkan para pedagang bertindak sendiri. Kemudian kedua, ada mengapa alasan saya menyebutkan pedagang dan pemerintah menjadi konflik utama di skripsi ini, karena di rumusan masalah skripsi ini. Rumusan masalah skripsi ini hanya memiliki satu pertanyaan, yaitu dampak positif apa yang muncul akibat dari konflik ini. Adapun pada skripsi ini, dampak positif dari konflik yang terjadi akibat relokasi pasar ini adalah hubungan pedagang menjadi lebih erat. Padahal awalnya para pedagang tidaklah memiliki hubungan yang lebih erat, melainkan hanya bertemu ketika berdagang saja. Padahal mereka bertemu setiap hari, namun kekeluargaan mereka sangat kurang. Malah banyak konflik kecil yang terjadi antara mereka.
karena iri hati, perbedaan suku, dan bahasa juga. Kemudian, di rumusan masalah atau pembahasan rumusan masalah di skripsi ini menyebutkan bahwa akibat dari konflik ini, para pedagang yang tadinya berkonflik kecil menjadi lebih akur karena mereka merasa memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan bersama juga, yaitu mengembalikan diri mereka ke pasar kilometer 16. Oleh karenanya, dari konflik yang terjadi ini, para pedagang menjadi lebih erat hubungan mereka. Terkait aliansi, garis aliansi yang saya buat adalah ketika para pedagang meminta atau mendesak pemerintah untuk mereka dikembalikan lagi ke simpang kilometer 16. Dari situ mereka membentuk aliansi bersama-sama baik dari pedagang buah maupun sayur. Namun, kembali lagi, pemerintah sama sekali tidak menggubris apa yang mereka kehendaki. Oleh karenanya, mereka bergerak sendiri, membentuk aliansi, dan mengembalikan diri mereka sendiri ke simpang kilometer 16. Mungkin kesimpulan atau jawaban dari konflik ini sendiri adalah terkait dampak positif dari konflik. Memang konflik tidak selalu berdampak negatif. Ada juga dampak positif yang muncul dari konflik tersebut. Seperti di pembahasan ini, konflik yang muncul menyebabkan dampak positif pada hubungan pedagang yang ada di pasar tersebut. Mereka menjadi lebih erat hubungan keluarganya dan juga lebih antusias ketika ada pedagang lain menjalankan acara. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.